Pertama kali kata Rasulullah, yang pertama kali dihisab oleh Allah, dihitung sama Allah. Pertama kali apa? Salat dia. Kapan dihisab? Nanti di padang mahsyar. Yang membedakan antara kita dengan orang musyrik, orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Satu pagi yang indah, pagi yang cerah, bisa kumpul sama ibu-ibu, ya. Semoga ibu-ibu semua, kami juga tim, dijauhkan dari wabah Covid, ya, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan Allah selalu. Kesempatan yang bahagia ini sebenarnya kami menginginkan pertemuan kita ini lebih banyak daripada yang hadir di sini. Tapi apa boleh buat, karena kondisi seperti ini, sehingga walaupun yang hadir, masya Allah, sudah semangat, ya, mengorbankan waktu, harusnya kerja, harusnya jalan-jalan, tapi masih mau jalan ke sini, masya Allah, ya. Dan tidak lupa yang hadir di media maya, tentunya ribuan orang. Alhamdulillah, semoga bisa merasakan manfaat program dakwah safari keliling Nusantara, insya Allah, dari Sabang Merauke, insya Allah. Ini adalah program kelilingnya kita kedua kali. Sebelumnya di kaki Gunung Slamet di Brebes. Sudahkah sholat Anda lezat? Itu jadi masalah. Kadang orang sholat Allahu Akbar, tahu Assalamualaikum, keluar dari sholat nggak bisa merasakan lezatnya sholat. Kenapa? Karena kita kurang memanage sholat kita. Untuk apa kita sholat? Bagaimana sholat kita biar bisa lezat? Perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW sebagaimana dalam sabdanya, Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu anhu al-ab min amalihi salatuh. Pertama kali kata Rasulullah, yang pertama kali dihisab oleh Allah, dihitung sama Allah. Pertama kali apa? Salat dia. Kapan dihisab? Nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar nih semua dikumpulin. Gak ada yang pakai baju. Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau gak pakai baju, apakah mereka gak saling lihat auratnya? Kata Rasulullah apa? Ya Aisyah, gak sempet lagi lihat aurat mereka, ketakutan. Matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita. 1 mil berapa kilo? 1,3 kilo. Sekarang matahari dari jarak kepala kita, ya, sekitar 152.505.000 kilometer. Tuh panasnya kayak gini. Lah nanti kalau 1 kilo gimana? 1,3 kilo. Panasnya kayak apa? Keringetnya masing-masing seperti apa? Semakin banyak dosa kita, keringet kita semakin menenggelamkan kita. Makanya subhanallah, jangan lalaikan kesempatan ini. Ya, salat itu yang pertama kali dihisab. Ketika Allah menghisab nanti yaumul qiyamah, biasanya arsy-nya Allah itu dipikul oleh berapa malaikat, ibu-ibu? Arsy-nya Allah dipikul 4 malaikat. Disebutkan malaikat yang mikul arsy-nya Allah, ya, antara telinga sampai bahunya jaraknya itu 700 amin, 700 tahun, gak berhenti-henti perjalanannya. Itu malaikat yang mikul. Pada hari penghitungan waktu itu, arsy-nya Allah bergoncang keras. Sehingga bergoncang keras ini dipikul oleh berapa malaikat? Berapa? 8 malaikat. Ya. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idin 8. 8 malaikat yang mikul waktu itu. Kenapa goncang keras? Kenapa goncang keras? Kata Rasulullah, karena Allah waktu itu apa? Yaqdab walam yaqdab qablahu wa ba'dahu mithlah. Allah marah pada waktu itu di padang mahsyar. Ketika perhitungan, Allah marah, yang waktu itu marah, Allah nggak pernah marah seperti sebelumnya ataupun setelahnya. Allah paling marah di padang mahsyar. Dan pertama kali yang dihitung apa? Salat kita. Nah,
Dan ini salat ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakahu faqad kafar. Yang membedakan antara kita dengan orang musyrik, orang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, kafir. Ini menurut pendapat Imam Ahmad, orang salat malas sekalipun kafir. Salat perlu istiqomah. Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi SAW dari Ibnu Umar telah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Di antaranya apa? As-salah. Di antaranya salat. Ini menunjukkan apa? Al-Qur'an mewajibkan. Nabi juga mewajibkan. Ya, Nabi juga mewajibkan. Dan perlu diketahui, Nabi juga bersabda, Ra'sul amr al-Islam wa amuduhu as-salah. Ya. Kepalanya satu perkara, urusan yang paling besar itu adalah Islam. Ya, katakan Islam itu seperti atapnya. Wa amuduhu as-salah, dan tiang dari bangunan itu adalah salat. Coba bayangkan kalau negeri Indonesia ini banyak orang meninggalkan salat, kira-kira negeri ini runtuh enggak? Kita tunggu saatnya runtuh. Ya, kalau kita banyak dapati generasi kita malas salat, anak kita malas ke masjid, enggak menegakkan salat, apalagi orang tuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, berharaplah, minta tolonglah untuk dimudahkan dengan apa? Dimudahkan dengan salat dan sabar. Dan salat dan sabar ini, salat ini innaha lakabiratun. Salat itu apa? Berat, thaqil, thaqilah. Salat itu berat. Kemudian apa kata Allah? Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang takut sama Allah. Jadi salat itu ringan bagi siapa? Yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang enggak takut, malas, salat aja. Nantilah nunggu saya taubat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tusabbihu lahus samawatus sab' wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tusabbihu lahu samawatus sab'." Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 7 langit bertasbih, wal ard, dan bumi. Ya, Allah sebutkan di sini, ya, langit dan seisinya, dan bumi, wa man fihin, semuanya penghuninya, penghuni langit, malaikat, ya, termasuk bumi dan semua makhluknya, ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semuanya bertasbih. Bukan hanya kita, ibu-ibu. Batu-batuan bertasbih. Bumi yang ibu injak bertasbih. Dinding di hadapan ibu bertasbih. Ya, kursi yang bapak duduki bertasbih. Pohon yang ibu lihat bertasbih. Gunung yang ibu lihat bertasbih. Semuanya bertasbih. Semua ulama khilaf. Tasbih di sini apa? Tasbih al-maqal atau tasbih al-hal? Apakah tasbih artinya sujud? Apakah tasbih artinya apa? Bertasbih dengan subhanallah, subhanallah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhasil benda mati juga ikut bertasbih. Ya, kok manusia Allah ciptakan akal, ya, dia nggak mau sholat. Ya, padahal benda mati itu bertasbih. Apa kata Allah? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian nggak paham bagaimana benda mati itu bertasbih, bagaimana hewan itu bertasbih. Ya, coba Ibnu Mas'ud ketika makan bersama Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari, kata Ibnu Mas'ud apa? Kunna na'kul wa ta'am yusabbih. Kami sedang makan dan makanan yang kami makan sedang bertasbih juga. Nah, mereka bertasbih. Jangan dientengkan. Ternyata
ada yang alam di sekitar kita ini semua bertasbih kepada Allah. Maka kita harus malu, lebih malu kalau kita nggak sholat. Kemudian Allah juga berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu apa? Mencegah dari perbuatan fuhsy dan perbuatan kemungkaran. Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu sangat besar, sangat agung, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan. Nah, coba kalau ada orang sholat ternyata lisannya masih nggak dijaga, suka kata-kata kotor. Ada orang sholat suka menggunjing, ada orang sholat suka mencela memaki, ada orang sholat masih suka makan uang riba, ada orang sholat masih matanya jelalatan melihat yang haram-haram, ada orang sholat masih suka mendolimi saudaranya, ada orang yang sholat suka ngeprank, ada orang yang sholat apa? Dia melakukan segala macam keanekaragaman maksiat. Ketahuilah, sholatnya perlu dievaluasi. Kenapa? Allah sudah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fuhsy dan mungkar. Kalau ada orang sholat masih berbuat kemungkaran, berarti sholatnya perlu dievaluasi. Nah, bisa jadi sholatnya ada terima. Cukup ya? Cukup. Nah, sekarang kita masuk kuis berhadiah. Mangga, Pak. Langsung Pak Andi. Tayyib, jangan lupa kuis berhadiah. Pertanyaan pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala waktu itu menjadikan arsy-nya, singgasananya itu dipikul oleh malaikat, 8 malaikat yang biasanya 4 malaikat, dan ada apa, kejadian apa di situ? Nah, dan kapan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya arsy-nya berguncang pada saat Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Kenapa Yaumul Hisab waktu itu? Apa yang terjadi? Karena Allah marah sekali. Masya Allah. Belum pernah marah seperti marahnya waktu Hisab tersebut melihat umatnya yang tidak mau sholat. Masya Allah. Jadi sebelumnya dan sesudahnya nggak pernah Allah marah seperti ini. Semoga Allah sembuhkan bapaknya Pak Cece. Semoga Allah sembuhkan bapaknya Bagus. Allah ya akhi. Jawabannya Masya Allah pas. Masya Allah. Udah langsung. Siapa yang umurnya paling tua di sini? Ayo. Yang paling tua. Ada yang umur 70 tahun? Ada yang umur 70 tahun di sini? Ada. Bahni. Mana Mbah Ni? Oh iya, iya Pak. Udah langsung kasih Mbah Ni. Terus berani jawab nih. Tapi pertanyaan gampang sekarang. Sholat rukun Islam yang keberapa? Siapa? Ya. Ayo, ibu belakang. Ibu yang belakang juga. Sholat itu rukun Islam yang keberapa, Bu? Silakan. Bu, mari Bu. Rukun Islam yang kelima. Bapak, salah itu Bapak. Oh, Bapak belum. Berapa sholat? Yang kedua, Masya Allah, langsung dah. Iya. Siapa rumahnya yang paling dekat dengan masjid? Ayo, siapa yang paling dekat? Ibu. Musola termasuk masjid kalau ditegakkan sholat 5 waktu. Ibu. Ya Bu. Dekat masjid Bu ya rumahnya? Oke, dekat musola. Bu, suami Bu masih ada? Sudah nggak ada Ustaz. Masya Allah. Ibu rutin juga ke musola? Rutin ke musola. Oh, deket situ. Udah langsung kasih double dah. Iya, langsung kasih Bu nih. Pertanyaan terakhir. Apa kepanjangan dari MPN? Pak, itu Bapak kenceng tuh. Wah, Ibu, ya Bu. Masya Allah, majelis masyarakat. Iya, depan ini ya, Bapak. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai bagi-bagi rezekinya. Semoga ilmu dari Ustaz Abdul Rahman Dani ini bisa bermanfaat. Dan ingat tuh, sholat itu tiap agama wajib, fardu ain, kudu wajib dilaksanakan. Apalagi kita usianya sudah udah di atas 50 ya. Insya Allah bermanfaat. Tetap semangat terus untuk meraih ridho ilahi. Jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian ya.
Insya Allah semuanya sehat-sehat dan terus tonton MPR TV di channel YouTube-nya ya. Banyak subscriber. Subscribe ya. Tambah subscribe-nya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.